Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah mantan flagship lagi yang juga udah sering banget kalian requestkan di kolom komentar. Dan perkenalkan, ini adalah BlackBerry. Kalau seperti ini mungkin ada yang bisa nebak, tapi mungkin juga ada yang belum bisa nebak. Tapi ketika sudah seperti ini, search. Nah, mungkin kalian bisa nebak. Yap, bener banget. Ini adalah BlackBerry Priv yang di launching pada tahun 2015 dan saya kutip dari Kompas, harganya itu pada tahun 2015 sekitar 10,1 juta aja, dan ini saya dapat di e-commerce dengan harga 1,8 sama ongkirnya 1,850 lah ya. Dan ini adalah BlackBerry yang ke Androidan atau bisa dibilang BlackBerry rasa Android karena OS-nya dia pakai Android. Dan mungkin buat kalian yang pengen nostalgia dengan BlackBerry Priv ini, kalian bisa tulis di kolom komentar karena jujur aja pada tahun 2015 atau sampai 2020 ini saya belum pernah pegang BlackBerry Priv. BlackBerry saya pertama itu Dallas, kalau nggak Gemini namanya ya. Pokoknya masih pakai OS BlackBerry, bukan Android seperti ini. Nah, menurut saya BlackBerry Priv ini HP yang unik ya, karena dia touchscreen tapi juga ada keyboard QWERTY-nya. Mungkin BlackBerry ingin tetap memberikan ciri khas kepada smartphone-nya, jadi diberilah tetap QWERTY tapi kayak di sliding seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi buat kalian yang mungkin bosan dengan touchscreen yang gitu-gitu aja, ya BlackBerry Priv ini mungkin bisa jadi referensi untuk di tahun 2020 ini. Nah, tapi yang menarik, walaupun BlackBerry Priv ini ada tombol fisik QWERTY-nya, kalau misalkan kita slide ke atas dia akan hilang, tapi kalau misalkan kita slide ke bawah kemudian kita mau ngetik seperti ini, dia akan muncul lagi. Dan dia juga ada haptic feedback. Dan geternya itu kalau dibilang geter-geter HP flagship enggak sih ya, lebih geter ke semua HP-nya daripada ke tombol yang ada di touchscreen-nya. Cuman ya menurut saya sih sebagai pengguna, sebagai non pengguna BlackBerry Priv yang nggak pernah pakai, jadi kayak bingung gitu loh, dia maunya touchscreen atau pakai tombol fisik. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang nggak suka dengan tombol yang ada di touchscreen, ya bolehlah untuk tombol QWERTY yang ada di BlackBerry ini. Nah, untuk seharga bekasnya 1,8 juta, saya dapat HP-nya batangan ya, hanya ada adapter dan juga kabelnya. Dan untuk kondisi fisiknya, menurut saya sih untuk HP yang umurnya 5 tahun cukup mengenaskan ya. Di bagian belakangnya ini kalau kalian lihat ada beberapa baret ya, di sini ada garis baret 2. Dan BTW untuk kameranya nih menggunakan kamera Snyder Shawsnak ya namanya ya. Entah saya pronunciasinya bener apa enggak, cuman Snyder Shawsnak 18 megapiksel. Dan untuk kameranya lumayan gede juga. Dan di bagian kanan ini kalau kalian perhatikan, tombol volume down-nya udah hilang ya. Tetap bisa, cuman ya agak ditahan ke bawah untuk tombol fisiknya ini. Yang hilang itu tombol chrome-nya, jadi tombol volume up-nya ada. Di bagian atas ada letak untuk slot micro SD dan juga ada SIM tray. Nah, ini sudah saya isi Telkomsel di sini. Dan yang menarik ketika saya lihat di GSM Arena untuk micro SD-nya ini up to 2 TB ya. Jadi gede banget loh 2 TB itu. Kemudian di bagian bawahnya sini ada konektor untuk ngecas micro USB dan juga masih ada audio jack. Oke lah, sekarang langsung aja kita coba cek untuk. Nah, kalau kalian lihat kan ada flicker ya ketika screen-nya putih tadi, karena memang untuk displaynya dia udah pakai AMOLED dengan resolusi WQXD. Jadi 1440 x 2560 untuk sebuah smartphone di tahun 2015 ya, menurut saya itu udah gigi banget sih ya, karena pada tahun 2015 kalau nggak salah habis saya masih 4S kalau nggak 5S ya. Kemudian untuk dimensi layarnya 5,4 inch dengan 544 dpi atau dot per inch. Untuk GPU-nya pakai Adreno 418 dan untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 808 dengan memori RAM-nya 3 GB dan memori internal nggak terlalu besar ya, 32 GB. Ini aja kalau kalian perhatikan aplikasi yang di sini kenapa saya bisa menginstal PUBG, Mobile Legends, kemudian Antutu karena saya menggunakan karena saya menggunakan micro SD. Jadi saya kasih memori lagi 32 GB dan saya install di micro SD-nya, bukan di memori internalnya. Tadi juga udah saya cek ya pakai Antutu. Nah, kalau putih kelihatan banget ya flickernya ya kalau di kamera. Cuman kalau di mata sih enggak, karena memang untuk layar AMOLED itu ya gini ciri khasnya ya. Untuk Antutu skornya ada di 62.960. Nggak ada
100.000. Dan memang Snapdragon 808 ini bisa dibilang chipset yang chipset jadul lah ya, 20 nanometer, chipset yang menurut saya sih cukup gagal karena Snapdragon 820 aja lumayan panas, apalagi 808. Dan tadi ketika saya coba tes pakai Antutu ini juga ada peringatan kalau device-nya terlalu panas. Padahal nggak saya buat untuk game ya, cuman saya tes untuk Antutu. Tadi sudah saya screenshot. Your phone is getting hot, so it's taking step to cool itself down. Kayak gitu tadi ketika saya coba untuk benchmark pakai Antutu. Dan BlackBerry Priv ini walaupun dia baterainya bisa dibilang tanam ya, karena di sini ada slot yang bisa kita buka untuk micro SD. Jadi ini kita ambil dulu. Dan juga ada ini BTW saya pakai Telkomsel untuk nyoba tadi. Dan juga ada micro SD 32 GB. Nah, ini buat saya install untuk beberapa aplikasi tadi. Nah, kalau misalkan kita mau buka ya si BlackBerry Priv ini tinggal diginiin aja. Jadi nggak ada usah buka-buka baut kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini kalian tarik aja bagian bawahnya ya. Set. Nah, jadi backdoornya ini bisa kita lepas karena dia tidak ada bautnya. Nah, untuk tombolnya katut ya. Apa bahasa saya katut? Ngikut ya tombol yang volume up tadi. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, oh ini ada yang lepas nih di sini. Ini untuk flash, sets, dan untuk HP tahun 2015 ya kondisinya cukup memprihatinkan ya. Jadi ini tadi letak untuk SIM, ini letak untuk micro SD. Dan untuk baterainya ini sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup besar ya untuk sebuah smartphone tahun 2015 dengan 3410 mAh. Cuman sepertinya device yang saya beli ini baterainya agak sedikit bermasalah ya, karena dia kalau misalkan dicas lama banget untuk ngisinya dan habisnya juga lumayan cepat. Jadi sepertinya baterainya harus diganti. Dan tadi kalau misalkan spare partnya mungkin kalian juga punya BlackBerry Priv. Sekarang saya cari tadi harganya murah 99.000 untuk yang original. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi, termasuk link pembelian tempat saya beli BlackBerry ini. Nah, dan untuk tampilan kameranya kira-kira seperti ini ya. Apakah dia bisa di zoom? Bisa ya di zoom. Dan untuk wide-nya kira-kira seperti ini. Dan user interface-nya seperti ini. Kalau misalkan kita foto, kita coba foto garpu ini. Dan suaranya bukan BlackBerry banget sih ya. Seingat saya BlackBerry saya Gemini tuh suaranya nggak gini-gini banget ya ketika mencet kamera. Dan kira-kira seperti ini ya untuk kualitas layarnya, yang menurut saya sih masih cukup oke ya untuk kualitas layarnya. Untuk yang AMOLED ini cuman dia resolusinya tadi saya lihat mentoknya ada di 1080p meskipun resolusi bawaannya ada di WQXD atau 1440. Nah, kalau misalkan resolusi Full HD kira-kira seperti ini. Dan kalau kalian lihat di kamera emang agak flickering ya. Cuman kalau mata kita yang lihat nggak flickering. Ini kalau kameranya shutter speednya saya kurangi, nanti jadi nggak terlalu terang untuk gambar lainnya. Dan kalau kalian lihat di sini saya sudah install Mobile Legends, kemudian ada Netflix. Kalau nggak salah Netflixnya tadi nggak bisa dibuka. Mungkin nggak ada DRM-nya untuk Netflix di BlackBerry, atau Android 6-nya nggak support Netflix karena ketika kita mau login ya sebentar. Sebenarnya kalau misalkan bisa keren nih. AMOLED di Netflix kan nggak bisa kan? Dan BTW untuk unit yang saya review ini kalau kalian lihat ada kayak semacam titik ya di layarnya ini. Jadi ada masalah yang namanya biasanya kalau misalkan ada penjual yang jual namanya layar tompel seperti itu. Kemudian kalau kalian lihat di sini aplikasinya udah saya install lumayan banyak. Sebenarnya untuk tes gaming ada Mobile Legends sama PUBG. Cuman karena saya lihat tadi Snapdragon-nya nggak ada 100.000 ya, jadi jelas bukan untuk gaming kalau misalkan kalian gunakan di 2020 ini. Kenapa? Ya WA-an aja, sosmedan aja, YouTube-an aja. Menurut saya masih oke ya, terlebih lagi buat kalian yang mungkin nggak suka dengan tombol touchscreen dan suka pakai tombol QWERTY-nya BlackBerry. Kalau untuk tombolnya BlackBerry sih, wah rasa tactile-nya, rasa empuknya nggak usah ditanya lah ya. Di versi Gemini yang dulu saya punya aja enak, apalagi di Priv ini juga enak banget, tactile banget. Sekarang kita coba lihat beberapa komentar atau experience dari pengguna BlackBerry Priv, karena jujur aja saya tahun 2015 nggak punya BlackBerry Priv dan nggak pernah beli. Nah, baru punya rezeki ini untuk beli BlackBerry Priv dan juga untuk direview. Nah, di sini ada Aris Munandar, dia masalahnya
mau upgrade ke Android Marshmallow tapi 3 kali percobaan nggak bisa. BTW punya saya ini Android 6 dan tadi juga sudah saya coba cek update, nggak bisa ya untuk update OS-nya, mentok di 6. BlackBerry Onward Mobility and FHA akan bekerja sama untuk merilis ponsel terbaru pada ada BlackBerry ya. BlackBerry rilis ponsel 5G 2021 tetap dengan keyboard fisik. Nah, ini dikutip dari kompas.com. Tadi saya mau bilang kalau misalkan pakai Snapdragon 888 ada tombol fisiknya, sepertinya menarik nih. Jadi ya semoga aja ada ya nanti BlackBerry biar pasarnya itu lebih rame. Jadi lebih banyak macamnya gitu. Kemudian ini juga ada dari Ismail Fahmi. Dia tanya solusi BlackBerry Priv cepat panas apa ya? BTW punya saya ini juga cepet banget panas ya. Sampai saya buka ini back covernya biar ada angin masuk ya, biar masuk angin dia. Karena cepet banget panas, seperti yang kalian lihat tadi juga ada notif kalau dia lagi panas, intinya nunggu dingin. Nah, di sini coba kita lihat beberapa komentar yang ngasih solusi masukin kulkas, masukin freezer om. Nah, ini dimasukin freezer beneran ya, ada es batu lagi di situ. Gak apa-apa asalkan back covernya nggak kebuka. Tapi BlackBerry nggak ada IP water resistant, jadi jangan dimasukin kulkas seharusnya. Emang BB suka panas kan versi sebelumnya juga. Nah, ini berarti ada beberapa pengalaman dari teman-teman kita juga kalau BlackBerry Priv ini cepat panas. Emang BB suka panas kan versi sebelumnya juga. Kalau ini menurut saya pribadi bukan BlackBerry-nya yang panas, cuman ya chipset Snapdragon 808-nya. Karena saya sering banget nge-review Snapdragon 820 di Sony, di Sharp, dimanapun itu juga cepat panas. Apalagi 808 yang masih pakai 20 nanometer. Jadi saya nggak hafal HP mana aja yang pakai Snapdragon 808, tapi saya yakin juga harusnya ya panas juga karena fabrikasinya masih 20 nanometer. Kemudian ini juga ada dari Roy J Hantoro ya. Dia tanya apakah memang BlackBerry Priv mudah panas? Gejalanya sama sih ya, cepat panas atau memang baterainya sudah minta diganti. Kemudian kita coba lihat beberapa jawabannya memang begitu bawaannya Priv ya. Terima kasih jawabannya pengguna baru, sudah kodratnya HP setrika. Jadi banyak yang punya pengalaman kalau BlackBerry Priv ini panas ya. Oke, coba kita lihat gejala lain selain panas. Apakah ada solusi BlackBerry Priv gak mau dicas seperti di gambar? Gimana ya? Biasanya baterai rusak, chargernya bermasalah. Coba cari watt yang gede. Oke lah, jadi mungkin cukup itu ya beberapa pengalaman dari teman-teman kita pengguna BlackBerry Priv di komunitas BlackBerry Indonesia. Nah, sekarang waktunya kesimpulan. Kalau menurut saya ya, untuk sebuah HP di tahun 2020 keluaran 2015, kalau secara desain menurut saya masih desain yang elegan banget. Kelihatan banget desainnya ini terlihat elegan ya dengan desain slide-nya ini. Kalau tampak dari bagian depan, karena kalau misalkan tampak dari bagian belakang, kalau saya pribadi nggak terlalu suka ya. Jadi kalau misalkan kita coba pakai back covernya seperti ini, nah dari belakang itu kayak gini aja, kurang mewah gitu. Tapi kalau misalkan tampak dari depan, kemudian kita flip, set kayak HP-nya orang kaya gitu ya. Apalagi ada Edge, layarnya udah AMOLED. Jadi kalau kebutuhan kalian cuman WA, sosial media, YouTube, mungkin streaming Netflix-nya nggak bisa, mungkin Disney Plus ya. Disney Plus juga belum saya coba. Jadi kita ambil di YouTube aja. Untuk kameranya juga menurut saya kalau dibandingkan dengan HP keluaran tahun 2020 ya B aja ya HP dari BlackBerry ini, atau mungkin unit saya aja. Jadi buat kalian yang punya BlackBerry Priv juga bisa tulis di kolom komentar. Oke lah. Jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.